pemerintah Lebanon baru saja mengambil sebuah langkah yang bisa mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Mereka menugaskan pihak militer untuk menyusun rencana agar semua senjata di negara itu berada di bawah kendali negara paling lambat akhir tahun 2025. Ini mungkin tidak terdengar seperti ultimatum langsung, tapi jangan salah, ini adalah pertaruhan politik tingkat tinggi yang bisa menyeret seluruh kawasan ke dalam konflik. Di satu sisi, ada janji kedaulatan dan pemulihan negara yang sudah lama dinantikan. Di sisi lain, ada bayang-bayang perang saudara dan konfrontasi regional yang mengerikan. Jadi, apa yang sebenarnya dipertaruhkan di sini? Untuk menjawabnya, kita harus memahami siapa sebenarnya Hezbollah dan mengapa sebuah kelompok bersenjata bisa lebih kuat daripada negara tempat ia berdiri. Kisah Hezbollah dimulai pada awal 1980-an setelah invasi Israel ke Lebanon tahun 1982. Dari komunitas Syiah yang terpinggirkan, lahirlah sebuah kelompok perlawanan. Tujuan awalnya sederhana, mengusir Israel. Tapi sejak awal, Hezbollah berbeda dari kelompok bersenjata lain. Mereka mendapat dukungan besar dari Iran, dana, pelatihan, dan senjata. Dari situ, mereka bertransformasi dari gerilyawan menjadi salah satu kekuatan militer non-negara paling tangguh di dunia. Yang membuat mereka unik adalah kombinasi kekuatan militer dan sosial. Selama negara Lebanon gagal memberikan layanan publik, Hezbollah membangun sekolah, rumah sakit, dan program bantuan. Inilah yang menciptakan loyalitas mendalam dan membuat mereka dijuluki negara di dalam negara. Setelah Perang Saudara Lebanon berakhir pada 1990, semua faksi dilucuti, kecuali Hezbollah. Dengan alasan, mereka perlu melawan pendudukan Israel di selatan. Alasan ini memberi legitimasi untuk mempertahankan senjata dan membangun kekuatan militer yang, pada akhirnya, melampaui Tentara Nasional Lebanon. Di kancah politik, mereka punya kursi di parlemen dan menteri di kabinet. Namun, agenda mereka sering lebih sejalan dengan kebijakan luar negeri Iran ketimbang kepentingan negara Lebanon. Perang besar melawan Israel di 2024 menjadi titik balik. Hezbollah kehilangan banyak komandan dan pasukan, serta menderita kerusakan infrastruktur militer. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Lebanon dengan dorongan kuat dari Amerika Serikat untuk mengambil langkah yang selama ini dianggap mustahil, menempatkan senjata Hezbollah di bawah kendali negara. Keputusan ini adalah hasil tarik-menarik tiga kekuatan besar, pemerintah Lebanon yang rapuh, Israel yang selalu waspada, dan Iran yang tak mau kehilangan aset strategisnya. Bagi Beirut, ini adalah pertaruhan merebut kembali kedaulatan. Selama ini, senjata Hezbollah melemahkan otoritas negara dan memecah politik dalam negeri. Tekanan dari Amerika sangat besar, bantuan ekonomi yang vital terkait dengan kemajuan dalam pelucutan senjata. Menugaskan militer untuk menyusun rencana implementasi adalah sinyal keseriusan. Namun, langkah memaksa bisa memicu pertumpahan darah. Hezbollah bukan musuh eksternal. Mereka bagian dari masyarakat Lebanon dengan basis politik yang kuat. Bagi Israel, Hezbollah adalah ancaman strategis. Mereka punya ribuan roket dan pengalaman tempur panjang. Meskipun gencatan senjata disepakati pada November 2024, serangan terbatas Israel di selatan Lebanon tetap berlanjut. Tujuannya mencegah Hezbollah bangkit. Kelemahan Hezbollah saat ini adalah jendela kesempatan yang ingin dimanfaatkan Israel, baik lewat tekanan militer maupun diplomatik. Bagi Teheran, Hezbollah adalah pilar utama poros perlawanan, jaringan proksi yang menantang pengaruh Amerika dan Israel. Kehilangan Hezbollah berarti kehilangan jalur tekanan langsung ke Israel. Iran mengecam rencana pelucutan senjata ini dan menyatakan dukungan penuh bagi Hezbollah. Namun, perang terakhir juga menunjukkan batas kemampuan Iran. Saat Hezbollah terdesak, Teheran tak mengirim pasukan langsung. Meski begitu, secara politik dan logistik, Iran jelas tidak akan tinggal diam melihat aset strategisnya dilemahkan. Begitu keputusan pemerintah diumumkan, 4 menteri dari kubu Syiah, termasuk perwakilan Hezbollah, keluar dari sidang kabinet sebagai bentuk protes. Pimpinan Hezbollah menyebut langkah ini dosa besar dan menegaskan mereka akan mengabaikannya. Pelucutan senjata paksa hampir mustahil dilakukan tanpa risiko perang saudara. Apalagi Hezbollah masih punya kekuatan tempur signifikan.
jaringan pendukung luas, dan pengaruh politik yang dalam. Menjelang tenggat akhir 2025, ada 3 skenario utama. Skenario pertama, perang habis-habisan. Hezbollah menolak total. Pemerintah, di bawah tekanan internasional, memerintahkan pelucutan paksa. Konfrontasi dengan tentara Lebanon meledak, memicu perang saudara baru. Israel bisa ikut campur, dan eskalasi ini berisiko menyeret Iran. Lebanon kembali menjadi medan perang regional. Skenario kedua, kompromi politik. Semua pihak menyadari risiko perang besar. Negosiasi diam-diam dilakukan. Hezbollah mungkin menyerahkan sebagian senjata berat atau menarik pasukan dari perbatasan, tapi tetap mempertahankan sebagian besar kekuatan. Bantuan internasional mengalir, tapi masalah inti tidak terselesaikan. Ketegangan hanya ditunda. Skenario ketiga, status quo memburuk. Tenggat waktu lewat tanpa tindakan nyata. Pemerintah tak sanggup menegakkan keputusan. Hezbollah menolak tunduk, Israel terus melancarkan serangan terbatas. Lebanon terjebak di zona abu-abu. Tidak perang, tidak damai, tapi krisis ekonomi dan politik terus memburuk. Rencana pelucutan senjata Hezbollah bukan sekadar kebijakan dalam negeri. Ini adalah cerminan perebutan pengaruh yang sedang membentuk ulang Timur Tengah. Bagi Lebanon, ini pertaruhan untuk masa depan negara. Bagi Israel dan Iran, ini adalah pertempuran strategis yang dampaknya bisa mengguncang kawasan. Keputusan yang diambil di Beirut, Tel Aviv, dan Teheran dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah Lebanon menuju perdamaian atau babak baru konflik. Pertaruhannya luar biasa tinggi, tidak hanya bagi rakyat Lebanon, tapi juga bagi stabilitas global. Menurut Anda, jalan mana yang paling mungkin terjadi? Dan apakah dunia siap menghadapi konsekuensinya? Agni Farta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.